Oke, ini teman-teman, sebentar. Nah, di sini nih biar saya perjelas pada teman-teman. Nah, ini kondisi bunga ya, yang sebentar lagi dia polinasi. Ini kisaran 10 hari ya teman-teman. Nah, di sini cara membuahkan anggur Gosby ya teman-teman. Cukup ya. Cukup teman-teman perhatikan ya. Ketika pemupukan teman-teman jangan ini waktu transisi ya. Nanti ketuaan dia, bat expire ya. Ininya waktu masih hijau ya teman-teman. Dipupuk yang ketika batang ininya masih transisi yang di bawah sini ya, yang masih hijau ya. Ya teman-teman. Dan ketika kita pangkas di sini setengah transisi ya. Kisaran 3 mata bat ini tengah transisi ya. Di sini. Dan perhatikan yang harus teman-teman perhatikan itu ketika teman-teman tahan nutrisi di depan di sini kan pasti ditahan nutrisi ketika kita pemupukan ya. Tanda-tandanya daun sini sudah menggulung ya, tanda dia sudah menyimpan nutrisi untuk dibuahkan. Terus yang di ujung sudah mengeluarkan bunga PHP di sini setelah kita potes ya. Nah, kalau sudah seperti itu teman-teman cukup cari mata bat dari 1 sampai 12, ambil aja tengah-tengahnya, mau di 7, mau di 8, di 9, 10, yang penting mata bat yang potensial ya, yang agak besar. Untuk kita buahkan ya, pembuahannya. Di situ. Yang kedua, teman-teman harus perhatikan ya. Ketika bunga anggur seperti ini, udah mekar seperti ini, jangan sampai terkena air hujan. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena air hujan itu mengandung nitrogen dan menyebabkan anggur kena jamur, dan juga yang lagi berkembang seperti ini dia bakalan rontok ya teman-teman. Contoh di sana tuh. Tuh itu pohon anggur saya yang atap yupinya jebol ya teman-teman. Tuh, ini sampai sekarang belum saya sulam. Ini kena air hujan terus ini karena musim hujan. Karena atasnya belum saya sulam ya. Ya, habis tuh. Dulu ini bunganya banyak sekali. Begitu berbunga, angin kenceng, hujan udah jebol. Aturan ini yang ini nih udah umuran 1,5 bulan dia buahnya. Nah, itu yang kedua ya teman-teman. Yang ketiga teman-teman, ini harus dari awal ya. Dari awal teman-teman harus siapkan jaraknya ya, dari tersier sini ke tersier sini minimal 20 cm itu minimal. Cuman di sini saya menggunakan 30 cm ya teman-teman. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar sirkulasi udara dan juga sinar matahari masuk dengan full ya. Dia tidak lembab. Karena anggur Gosby ini mudah kena jamur ya, embun tepung. Dan di sini teman-teman yang penasaran untuk pemupukan ya. Pemupukan berapa kali sekali bang? Berapa minggu sekali? Ini ketika batang hijau, batang bawahnya sana, yang ini masih hijau, teman-teman. Cukup langsung lakukan pemupukan seminggu sekali ya. Mau dengan pupuk kimia ataupun organik terserah teman-teman. Namun di sini saya menggunakannya organik ya. Kemarin saya melakukan pemupukan di 400 ppm, 500 ppm, yang terakhir itu 600 ppm ya. Oleh pupuk organik, yaitu pupuk air lindi yang ada di sana ya teman-teman. Nah, itu saya melakukannya selama 4 kali. Itu yang terakhir saya pakai 600 ppm. Kenapa saya pakai 600 ppm? Karena saya pupuk air lindi ya, pH-nya itu tinggi. Ketika kita encerkan juga dia paling di kisaran 6,5, 6,7 dia. Tapi kalau pakai pupuk kimia, kalau bukan yang nitrat, kita makin tinggi ppm makin rendah ya teman-teman. Ininya apa? pH-nya, jadi gak berani. Nah, sini saya percobaan dulu menggunakan organik, tapi alhamdulillah berhasil ya. Mudah-mudahan teman-teman juga kedepannya bisa mengikuti saya ya, menggunakan organik. Nah, itu mungkin itu saja untuk ini ya, untuk anggur Gosby ya. Dan untuk yang kedua, nanti teman-teman lihat di anggur Everest ya, saya akan tunjukkan ke depan tuh yang di sana yang sedang berbunga juga ya. Di sini akan menunjukkan pada teman-teman kenapa saya mengajak teman-teman sekolah organik ya. Di sini teman-teman bisa lihat organik itu full ya, full organik ya, daunnya sehat-sehat seperti ini. Tuh, sulurnya bagus-bagus. Padahal ini tersier ya. Biasanya tersier itu bajang-bajang, tapi ini lihat vigor-vigor.
Ini hanya air lindi ya teman-teman. Dan ini yang kemarin tuh masih ada sisa-sisa buah. Yang Heliodor ini yang sampai sekarang umur 5 bulan sudah habis panenannya teman-teman. Anggur umur 2 bulan sudah berbuah, bagaimana? 5 bulan pasti sudah habis itu panen. Ya. Dan ini rencana saya tanam tamaki ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke anggur F-Fresh ya. Cara membuahkan anggur F-Fresh dengan anggur Ghostby ya. Ini ada perbedaannya teman-teman. Perbedaannya di sini. Ini anggur F-Fresh ya. Anggur F-Fresh ini pemupukannya terbilang telat saya. Karena kemarin tuh saya lakukan pemerataan dulu di sini karena dia gak ada yang ngejar, terus kena trip, saya pangkas dulu semua sana biar sama-sama rata, ngejarnya tunas baru lagi. Dan di sini F-Fresh, untuk F-Fresh dia yang penting mata put bagus ya. Mata put gede. Contoh seperti ini nih. Ada mata batnya ya. Nah, yang calon mata tunasnya ini. Dulu padahal rencana saya di sini ya teman-teman. Untuk pembuahan itu di kisaran 7 sampai 10. Namun karena sempat pemerataan dulu, jadi saya dibuahkannya ada yang 19 mata bat, ada yang 15 ya. Ada yang 16. Nah, di sini yang teman-teman perhatikan untuk F-Fresh ya. Kalau menurut saya, versi saya yang paling bagus itu dibuahkannya di area yang transisi ininya ya. Untuk batangnya yang transisi ini udah mencoklat karena sudah mengeluarkan bunga. Contoh kenapa saya menganjurkan yang transisi dan tidak menganjurkan yang hijau ataupun yang sudah mencoklat di sini ya. Saya adanya yang sekarang membuahkan coba dua versi, yang transisi dan juga yang masih hijau. Di sini yang masih hijau juga bawa teman-teman. Namun dia tidak maksimal ya. Dia bawa tuh satu klaster. Seprutnya bisa 2 mata bat untuk yang masih tersier masih hijau seperti ini. Namun dia bawanya hanya 1 dompol. Dan juga yang ini masih hijau. Tuh 2 mata bat dia seprutnya. Dia bawa 1 dompol. Tapi ketika yang transisi, yang waktu kita pemangkasan dia harus seperti ini ya. Ini transisi ya. Dari hijau nih. Dari hijau ke coklat. Kita pangkas di sini ya. Ini kan transisi ini. Ini atas masih hijau, bawah coklat. Kita pangkas di sini. Nanti ketika dia pas seprut, ini udah mencoklat ya. Dan dia bawa klaster bunganya, bisa teman-teman lihat banyak loh. Ini besar ya. 1, 2, rata-rata 1, 2, 1, 2. Walaupun dia ini belum seberapa ya. Ini karena telat, ketinggalan seprutnya. Oh dia lihat loh, klaster bunganya panjang-panjang. Dan ini perbedaannya. Perbedaan antara yang menggunakan GA3 dan yang tidak. Karena saya juga takut kemarin nggak semua saya kasih GA3. Yang 2 ini yang bagus-bagus tidak saya kasih GA3 ya. Hanya yang biasa-biasa saja yang saya kasih GA3. Nah ini yang untuk yang saya kasih GA3, dia malainya itu hampir 30 cm ya. Padahal bunga belum polinasi. Tapi yang tidak dikasih GA3 dia paling kisaran 15 cm. Tuh 15 sampai 20 ya. Itu perbedaannya. Dan teman-teman, kalau misalnya ini berhasil sampai berry ya, berarti dia bakalan berhasil ya. Saya menyarankan kasih GA3 kalau misalkan berhasil. Kalau nanti dia ada kendala entah rontok entah apa, maka saya tidak menyarankan ya. Nanti ini hasilnya bisa kelihatan setelah dia menjadi berry ya teman-teman. Dan ini anggur F-Fresh ini sekarang umurnya 4 bulan ya setelah saya tanam. Dan ketika teman-teman kalau mau pemupukan, kalau ingin menjaga ini gak rontok ya, waktu polinasi bisa kasih kalsium. Namun kemarin saya ini gak kasih kalsium ya. Tapi alhamdulillah aman sepertinya karena air lindi itu pH-nya tinggi ya. Di sini. Nah, alhamdulillah dia selamat semua, bagus. Oke, mungkin itu saja untuk teman-teman yang ingin belajar berbudidaya anggur. Dan saya juga mengajak untuk membuat organik kepada teman-teman semua, agar kita dalam bertani apapun, kalau kita menggunakan organik, insya Allah kita yang ada akan hanya untung ya. Kita tidak akan memikirkan biaya untuk beli SP36 untuk pupuk dasar ataupun NPK 1616 dan juga kapur dolomit untuk membeli kalsium. Karena kalau kita menggunakan pupuk organik itu dia kandungan pupuknya sudah tinggi pH-nya ya. Jadi menurut saya sudah tidak perlu pakai kalsium lagi ya. Ini tanggal 12 bulan Januari 2025 ya teman-teman. Oke.
Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.